Bovendigul merupakan sebuah wilayah di pedalaman Papua, dulu terkenal sebagai tempat untuk membuang para pemberontak. Dari tahun 1927 hingga 1943, lebih dari 1.000 orang pemberontak diasingkan ke sini oleh kolonial Belanda. Para ekstremis ini kebanyakan berasal dari Jawa dan Sumatera Barat. Memang kedua daerah ini merupakan basis besar kaum komunis yang paling sering melakukan perlawanan. Pemberontakan komunis Banten pada 1926 dan Silungkang pada 1927 merupakan salah satu perlawanan terbesar bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda pada masa pergerakan. Sasaran pemberontakan tersebut adalah para aparat kepolisian dan pejabat Belanda. Kedua pemberontakan itu menimbulkan kepanikan di kalangan orang-orang kulit putih. Sementara di Batavia, banyak orang Belanda diliputi rasa cemas. Mereka takut keluar rumah dan lebih memilih untuk mengunci diri. Menurut catatan Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 4, setelah pemberontakan kaum komunis itu, pemerintah Belanda menangkap sekitar 20.000 orang Indonesia tanpa proses pengadilan. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih orang diasingkan ke berbagai daerah. 823 orang diantaranya ke Digul dan 16 orang dihukum gantung. Awalnya oleh pemerintah kolonial Belanda, Kem Digul disiapkan untuk menampung tawanan pemberontak kaum komunis pada November 1926. Digul kemudian beralih menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang jumlahnya hingga sekitar 1.308 orang. Selain tempat bagi para pentolan kaum komunis pemberontak, tercatat sejumlah tokoh nasional pernah dibuang ke Bovendigul, seperti Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Kedua tokoh nasional itu dibuang ke Digul secara bersamaan pada 28 Januari 1935 silam. Mereka dianggap musuh pemerintah kolonial Belanda karena membangkang kebijakan yang ditetapkan pemerintah kolonial. Selain Hatta dan Syahrir, mereka yang dibuang ke Digul diantaranya adalah Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Suka Sumitro, Murwoto, Ali Arham, dan sejumlah para pejuang lainnya. Pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis pada 12 November 1926 menyebabkan berbagai permasalahan bagi pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya ialah kapasitas penjara yang dimiliki Belanda masih kurang menampung banyaknya para ekstremis itu. Karena itu pada 18 November 1926, Raad van Nederlands-Indië atau Dewan Hindia Belanda mengadakan rapat luar biasa membahas masalah tersebut. Mereka memutuskan untuk membangun kamp konsentrasi bagi para pentolan ekstremis komunis yang berontak pada 12 November 1926. Lokasi yang dipilih adalah hulu Sungai Digul. Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Kapten LTH Becking untuk bertanggung jawab membangun dan menjadi pengawas kamp pengasingan Digul pada awal tahun 1927. Sebelumnya Kapten Becking ini yang dikenal sukses menumpas pemberontakan kaum komunis di Banten. Tentu ia tidak asing dengan para pemberontak komunis tersebut. Sebelum dijadikan kamp, Bovendigul tadinya hanya hutan belantara, dikelilingi ganasnya alam liar. Pembukaan lahan kamp konsentrasi Digul oleh Kapten Becking dimudahkan adanya pos polisi di Asike di sebelah selatan Bovendigul. Pos itu sudah ada sejak 1913 dan dihuni 40 polisi bersenjata. Bovendigul tidak seperti kamp konsentrasi yang sering didengar. Awalnya Digul tidak dirancang sebagai sebuah kamp konsentrasi karena tidak ada penyiksaan atau pembunuhan terhadap tawanan di tempat itu. Di Digul orang buangan tak disiksa dan tak diwajibkan kerja paksa. Digulis dibiarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka hanya perlu membangun rumah sendiri untuk ditempati. Mereka boleh pergi kemanapun dia suka, asalkan masih dalam radius 30 km dari kamp. Jika melarikan diri, mereka akan dikejar oleh polisi dan serdadu KNIL yang bertugas di sana. Tak ada kawat berduri, tak ada tembok besar, dan tidak ada peleton pengawal. Para digulis bebas melakukan apapun di dalam kamp tersebut. Memang ada ratusan usaha pelarian, tapi kebanyakan gagal. Tak mudah kabur dari kamp Digul, sebab dikelilingi oleh hutan lebat yang masih terisolasi. Sedangkan di sungai dan rawa-rawa juga terdapat banyak buaya. Apalagi saat gagal melarikan diri dan tertangkap serdadu, umumnya mereka menghilang.
Tetapi walaupun bebas, Digul tetap bukanlah tempat yang menyenangkan. Menurut ex Digulis dalam buku Pergaulan Orang-orang Buangan di Boven Digul pada 2002, karya Mas Marco Kartodikromo, Digul adalah tempat pembuangan yang paling menyeramkan. Dulu Digul kan berarti sudah berada di dekat dengan maut. Para Digulis memang tidak disiksa, tetapi sumber siksaan bagi mereka adalah terisolasi di tengah hutan belantara, teramat liar di sekeliling camp. Banyak Digulis terkena serangan nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Para pengawas akan membiarkan mereka kesakitan dan mati perlahan-lahan. Selain itu, para tahanan banyak yang terkena penyakit TBC. Tercatat sudah banyak orang buangan yang meninggal gara-gara penyakit tersebut. Di samping itu ada pula jenis penyakit mematikan lainnya yang dikenal sebagai Blackwater Fever. Selain 3 penyakit tersebut, musuh terbesar para penghuni camp adalah rasa sepi dan kejenuhan yang luar biasa. Tekanan semacam ini kemudian menimbulkan ketegangan dan gangguan jiwa bagi sebagian interniran atau kaum terbuang. Akibat dari rasa terkepung oleh pagar alam yang mengerikan, muncul penyakit klaustrofobia atau rasa cemas akan ruang. Orang-orang yang mengidap penyakit ini tema obrolannya makin menyempit, hingga akhirnya hanya merenung dan termenung saja atau menggumam seorang diri. Banyak juga dari para Digulis yang tiba-tiba tersentak karena melihat genderuwo muncul dari balik hutan. Orang-orang yang dulu begitu aktif badannya dan rohaniah, semakin lama semakin merosot mentalnya. Pihak pemerintah kolonial pun tak menafikan penyakit gila. Kaum militer dan sipil akan dipindahkan ke daerah lain setelah berdinas 1 atau 2 tahun di Digul agar tak menjadi gila. Hanya beberapa orang yang bertahan lebih lama. Menurut Khalid Salim dalam 15 tahun Digul, pemerintah kolonial berencana jika kaum buangan tidak sampai mati di Digul, sekurang-kurangnya mereka akan menjadi dungu atau sinting jika suatu ketika bebas dari Digul.